Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahwasanya pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi bertatap muka dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Selawat beriring salam kita sanjungkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaatnya. Berhubung ini materi yang kedua, mungkin nanti akan disampaikan sebagian ke Mas Sugeng, sebagian ke Mas Nano. Mungkin mempersingkat waktu, acara pada malam hari ini kita buka acara malam hari ini dengan bacaan basmalah. Kita awali acara kita. Mari kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada malam hari ini lancar. Amin. Dan bermanfaat buat kita semua, bermanfaat buat lingkungan kita, terutama yaitu buat diri kita sendiri. Mungkin dari saya cukup. Mungkin selanjutnya saya persilahkan ke Mas Sugeng sebagai trainer. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ini ya, lihat. Ya, agak ke depan aja Mas, karena Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan kawan-kawan dengan penuh semangat untuk mempelajari bekam ini. Baik, kita memasuki pembelajaran untuk materi yang kedua ya. Untuk materi yang pertama sedikit sudah paham ya, masalah SOP, alat segala macam, itunya udah titik sunnah dasarnya udah sedikit paham ya. Baik, kita sekarang masuk materi yang kedua. Materi yang kedua itu yang pertama, mengapa BBM menjadi yang terbaik. Ada 3 keunggulan dari BBM. Itu yang pertama, fresh. Fresh itu atau fresh, easy, dan win-win solution. Dari fresh sendiri itu higienis, bersih. Kenapa kita sebut fresh, higienis, bersih? Keilmuan itu terobosan baru yang dapat diterapkan masyarakat simpel dalam menerapkan praktek lapangan dari awal pelayanan sampai akhir kesehatan. Jadi kita harus benar-benar bersih. Safe and comfortable, aman dan nyaman. Itu metode premium setelah mendiagnosa tanpa efek samping, sehingga dapat memberikan kenyamanan terhadap pasien. Ya, kita yang kedua itu easy. Easy itu smart knowledge, keilmuan berbasis holistik yang mendahulukan penyataan langsung ke titik sumbernya. Easy praktis itu keilmuan yang sangat mudah dipelajari dan dipraktekkan saat penyehatan. Triple benefit itu 3 keuntungan mempelajarinya, menyehatkan sebagai tindakan menjaga kesehatan, pengobatan, dan suplemen alami bagi tubuh. Itu untuk triple benefitnya. Yang ketiga, win-win solution, praktisi kreatif. Itu membangun dan mengembangkan diri praktisi agar tidak mudah putus asa dalam sulitnya mempelajari keilmuan medis. Kultur original memperkenalkan titik sunnah dan titik penyehatan secara universal. Titik-titiknya itu kan ada al-ros, makadain, itu kita yang sudah kita pelajarin. Plus life itu sebuah solusi terbaik untuk praktisi mencari penghasilan. Jadi ada penghasilan lebih dari kita belajar juga, nanti kan akhirnya timbul penghasilan lebih. Menjadi kaya raya, otomatis dengan usaha halal kita menjadi kaya raya bersama ridha Allah. Ya, itu yang tadi dengan dari penghasilan ini ya kita bisa buka praktek mungkin nanti di rumah. Ya, contohnya ada terapis baru, kita udah ya sedikit mendapat rezeki nih. Walaupun sedikit-sedikit, ya yang tengok-tengok tuh orangnya. Oke, selanjutnya.
Selanjutnya 5 pedoman kesuksesan BBM Aliansi. Pertama, customer focus. Itu pasien adalah rezeki, ikhlas melayani atau hilang selamanya. Jadi kita benar-benar dari hati tulus nih melayani si pasien. Yang kedua, integrity atau service adalah profesi terpuji juga integritas dan raih sukses. Drive for resolution. Penyakit banyak berdoa, tetap semangat, maksimalkan potensi diri, layani dengan senyuman. Jadi banyak senyum dah, biar nggak kabur ke pasien. Kan? Ya kalau senyum mulu lain lagi ter. Creative thinking, untuk mendapatkan hasil yang luar biasa diperlukan cara-cara yang luar biasa. Positif mentally, sukses adalah hal setiap orang, pilihan dari diri kita sendiri. Latihan bekam 2 ini dipelopori oleh Tabib Upai sebagai guru kita tuh. Orangnya mana tuh ya? Dia tidak mau tampil biasanya, dia di belakang layar dia kalau dia. Nah, kita ini manusia terbagi ada 3 bagian, soul, mind, dan body. Itu terbagi 3 itu. Manusia itu sehat. Nah, itu mind, itu positif, itu pikiran ya, mind itu pikiran positif, berpikir positif, feeling dan thinking. Body itu nutrisi, halal dan thayyib. Daya tahan tubuh bisa meningkat dari situ. Semua kita harus berpunya pikiran positif. Dan efeknya itu kita akan merasakan sendiri nantinya. Mind positif. Manusia itu sakit apabila jalan pikirannya itu negatif. Banyak virus masuk, nanti jamur, parasit, segala macam penyakit, daya tahan tubuh menurun, akhirnya nanti ya sakit-sakit juga. Dari body sendiri kita harus butuh nutrisi, apalagi makan haram dan buruk, lah itu jangan dah, jauh-jauhin dah. Nah, racun atau toksit. Racun itu bisa melalui makanan, pestisida, insektisida, fungisida, dan lain-lainnya. Terus zat pewarna, penyedap makanan, itu hormon, logam berat, Hg, Ve, limbah kimia. Nah, yang melalui minuman itu zat pewarna, jelas. Zat aroma, essence. Logam berat, obat kimia. Melalui pernapasan, itu bisa dari asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok. Aduh, jadi kita nggak bisa ya. Melalui obat-obatan, itu kita bisa dari antibiotik, itu sendiri bisa jadi racun juga tuh. Analgesik, antiseptik, memicu free radikal yang menyebabkan penyakit jantung koroner, kanker, penuaan dini, katarak, dan lain-lainnya. Detoksifikasi semua bermula dari sini. Buang racun dalam tubuh Anda. Detoksisasi tercepat adalah al-hijamah. Bekam adalah metode pembuangan racun dengan cepat dan terbaik. Detoksifikasi berasal dari kata di, yang berarti tidak, dan detox, yang berarti racun. Berarti program penghilang racun yang terkumpul dalam tubuh, yang terdapat di hati, ginjal, darah, usus, dan limpa. Proses detoksifikasi mencegah herba berproses bekam, dan ingatlah bahwa setiap pengobatan yang tidak dimulai dengan proses detoks sukar untuk disembuhkan secara total. Agar maksimal detoksifikasi harus meliputi 3 tahapan. Yang pertama, program pembersihan selama 3 bulan. Program pembinaan selama 3 bulan. Program pemantapan dilakukan seumur hidup. Tanpa batas waktu berarti. Sebagai bagian terpenting tubuh yang perlu mendapatkan detoks. Itu seperti usus, hati, darah, ginjal, dan limpa. Nah, detoksifikasi usus ini seperti ini ya. Usus besar tuh ada di sini. Detoksifikasi hati atau lever ya. Fisik hati, hati yang sehat kelihatan licin, berwarna coklat kemerah-merahan. Ukuran hati antara 12 sampai 15
cm. Sel hati tersusun rapi dan ia mengandung saluran darah, vena, porta, arteri, hepatik, dan saluran empedu. Dua fungsi peranan organ hati itu meliputi: satu, merupakan pembakaran lemak yang utama tubuh manusia serta mengatur metabolisme lemak melalui satu sel biochemical pathway, jejak aliran biokimia yang lengkap complicated. Dua, memompa keluaran lemak yang berlebih dari badan melalui empedu ke dalam melalui usus kecil sebagai penapis dan bisa menyaingi bakteri serta virus dari aliran darah. Yang keempat, menghancurkan, mengeluarkan bahan toksin dari dalam tubuh. Itu dari fungsi hati. Yang detoks darah itu memahami sistem darah. Kita harus paham sistem darah ini, itu peredaran darah yang baik diperlukan untuk tubuh yang sehat. Zat-zat makanan diantarkan melalui tubuh oleh darah. Selain membawa oksigen kepada tisu jaringan badan, darah juga membawa toksin untuk dibuang melalui perkumuhan di ginjal melalui kulit. Darah dari bekam itu hitam, berbusa, kental seperti jeli. Toksit, mandi, sauna juga bisa mengurangi toksit dan melancarkan peredaran darah. Cara menghilangkan toksit pada darah, manusia normal umumnya memiliki kurang lebih 5 liter darah dalam tubuhnya. Green-Novi atau mengkudu, Chirurgin, pencuci darah dan mencairkan darah. Detoksifikasi ginjal. Yang pertama, memahami sistem kencing dulu nih. Kita sistem kencing terdiri daripada ginjal, uterus, kandung kemih, dan uretra. Ginjal merupakan organ perkumuhan yang penting. Ia mempunyai unit-unit khusus sebagai penuras dan disebut juga nefron. Mempunyai unit-unit khusus sebagai penuras yang disebut nefron itu tadi. Nefron terdiri dari tubuh ginjal dan juga glomerulus. Terdapat 3 juta nefron yang terdiri dari saluran-saluran halus. Di bagian inilah bahan-bahan yang diangkut oleh darah dikuras. Bahan-bahan yang tidak diperlukan dibuang melalui air kencing. Sementara bahan-bahan yang tidak diperlukan diserap kembali oleh ginjal, disalurkan ke seluruh tubuh. Itu dari fungsi ginjal ya. Jadi fungsi ginjal itu fungsinya untuk menyaring kotor-kotoran yang ada di tubuh kita. Nanti kan dikeluarinya lewat kencing, ya lewat BAB, bisa juga itu. Fungsi buah pinggang atau ginjal antara lain fungsinya itu pembuangan urin. Nah itu tadi yang saya bicarakan, pembuangan urin, pembuangan kotoran yang terdiri dari urin, keterin yang berasal dari protein, pengeluaran air yang berlebihan dalam badan, mengimbangkan bahan elektrolit seperti sodium, potasium, dan kalsium. Detoksifikasi limpa. Memahami sistem limpa. Limpa ialah jenis cairan telus yang mengalir dalam sistem ini. Pembuluh limpa bergantung pada gerakan otot tubuh untuk melancarkan aliran limpa ke seluruh tubuh. Proses ini dibantu juga oleh pernapasan. Karena itu pembuluh limpa membantu mengangkut bahan asing jauh dari daerah yang dijangkit dan kemudian melewati nodus limpa untuk pemprosesan. Dalam nodus limpa, sel-sel imun yang dikenal sebagai limfosit menghasilkan antibodi untuk melawan bakteri dan bahan asing lain. Limpa mengangkut keluaran pencerobohan asing seperti bakteri, protein luar, sisa sel badan, bahan buangan lain dari tisu atau jaringan dalam tubuh ke dalam nodus limpa, di mana sel-sel imun kemudian memusnahkannya. Ia mencegah tisu-tisu tubuh teracuni oleh sisa buangannya sendiri, serta bahan beracun yang mungkin ditelan oleh dan disimpan dalam tubuh. Caranya kita untuk mendeteksi limpa, cara pijat bisa menggerakkan sistem limpa adalah sebagai berikut. Lakukan senam pernapasan. Urut lengan dengan lembut dan kawasan yang bertaburan nodus limpa. Bagi wanita, lakukan
urutan memutar di kawasan payudara. Urut juga kaki ke arah goin, tempat di mana kedua kaki tersambung dengan badan, ke arah bagian depan sebelah bawah perut. Jadi sebelah sini ya, diurut. Menentukan titik bekam. Yang pertama, umu mugit. Itu yang di atas, yang pertama. Berfungsi untuk pengobatan epilepsi, vertigo, pusing, prolapsus uteri atau penggesekan rahim ke bawah, prolapsus recti, penggeseran rektum ke bawah, glaukoma, penyakit mata karena tekanan bola mata meningkat, mania, suatu gangguan emosional, tinnitus, telinga berdengung, sakit ubun-ubun, sinusitas, rinitis, epistaxis. Itu titik dari umum mugit. Umum mugit dan Yakub dari Abu Hurairah bahwa Abu Hind membekam Nabi di titik Yakut, maka Nabi bersabda, wahai Bani Yadan, nikahkan Abu Hind dan nikahkan anak perempuan kalian. Kepadanya beliau juga bersabda, kebaikan dalam pengobatan kalian maka itu ada dalam bekam. Hadis Abu Daud dari Kid dan Ibnu Hibban. Dari Ibnu Abbas, ia berkata Nabi berbekam di kepalanya ketika beliau berikhram karena nyeri kepala di sebuah tempat yang disebut Luhi Jamal. Dari Bukhari. Dalam Sahihul Ibnu Hibban, Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Abu Hadi pernah membekam Rasulullah pada Yakub. Dari kepala itu tadi. Yang kedua, al-kahil atau ditengkuk ya. Itu fungsi untuk pengobatan TBC, meningitis, radang selaput otak, kejang, asma bronkitis, flu, batuk, pilek, sakit kepala, epilepsi atau ayan, tortikalis, leher kaku dan tegang, paraparesis inferior, kelumpuhan tungkai, peragangan sendi lutut, nyeri rematik otot, pundak dan punggung, malaria, selesma kronis, hipertensi, stroke, dan lain-lain. Fungsinya al-kahil dari Anas, ia berkata sesungguhnya Rasulullah dibekam pada afdahain dan hail atau bahu. Dari Ahmad nomor 4 12 19 2. Dari Anas, Nabi bersabda beliau berbekam 3 bekaman, yaitu pernah dibekam 3 kali, sekali pada hailnya dan 2 kali pada hadain. Hendaklah kalian berbekam di tengah khodamah 2 karena dapat menyembuhkan 72 penyakit. Al-Qadain nih yang tadi yang di leher ya, Al-Qadain. Terletak di leher di bagian kanan dan kiri urat leher. Berfungsi untuk pengobatan pusing, tuli mendadak, TBC, kelenjar limfe, punggung dan leher kaku, muka bengkak, tenggorokan nyeri dan serak, tinnitus, telinga berdenging, parotitis, gondongan, rahang kaku, mastoiditis, radang tulang mastoid, paralis facies, kelemahan otot wajah, kuduk kaku dan nyeri gigi, leher dan punggung atas nyeri. Itu bisa dilakukan di al-qadain atau di leher. Dari Anisa, ia berkata sesungguhnya Rasulullah dibekam pada al-qadain dan kahil atau bahu. Dari Anisa, Nabi bersabda beliau berbekam 3 bekaman, yaitu pernah dibekam 3 kali, sekali pada kahil dan 2 kali pada al-qadain. Katifain atau itu di bahu kanan kiri, berfungsi untuk pengobatan pusing, nyeri lengan atas dan pundak, kaku dan leher, gangguan gerak sendi bahu, nyeri otot, skapula, daerah belikat, flu, kelemahan anggota gerak atas,
nyeri otot, pundak, dan punggung, pembekaman kelenjar limfa daerah ketiak, gangguan gerakan lengan, sendi, bahu, dan masuk angin. Dalam hadis Abu Hadis An-Mari, ia berkata Rasulullah berbekam di titik hadama dan titik katifain. Beliau bersabda, barang siapa telah mengalirkan sebagian darah ini atau darah bekam, maka kita akan terkena bahaya andai ia tidak berobat dengan pengobatan apapun disebabkan penyakit apapun. Yang keenam ini al-warik atau di pinggang ya. Al-warik pinggang. Fungsinya untuk menguatkan fungsi ginjal, menghilangkan lembab, menguatkan pinggang, menguatkan daya lihat mata, menguatkan daya dengar. Indikasinya beser mani, ngompol, hipoten, hipersek, kolik ginjal, kencing darah pada batu ginjal, sering kencing, urin sedikit, diare kronis, susah tidur, keputihan, haid tidak teratur, kuping berbunyi, mata kabur karena yin ginjal kurang. Dari Jabir bahwa Nabi berbekam di warik disebabkan oleh luka memar, penyakit, dan titik bekam. Mungkin dari sini untuk Pak Nano bisa dilanjutkan. Waktu dan tempat saya persilakan, Pak. Untuk sesi pertanyaan nanti ada yang lebih qualified. Penyakit dan titik bekam. Untuk yang pertama itu demam tipoid atau tipes. Demam tipoid adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi dan Salmonella prasarti. Cara penularan melalui feko, oral atau mulut, makanan, dan minuman yang terkontaminasi bakteri Salmonella. Gejalanya itu demam, terutama sore sampai malam. Malam lebih panas daripada pagi dan siang. Terus badannya lemas, panas dingin, menggigil, dan muntah. Diagnosanya demam yang khas dan Widal test. Terus lidah bagian tengah itu putih, terus bagian pinggir lidah itu agak kemerahan, dan biasanya ada sariawan. Terapinya antibakteri, antipiretik, imunomodulator, ya begitulah. Agak susah. Lanjut, Kum. Nah, ini titiknya. Apa titiknya? Al-Kahil, Al-Kahil, Al-Warik, Al-Warik. sama itu ya. Nah, yang dua itu jatuhnya di titik jantung dan paru-paru. Nah, terapinya itu antibakteri, antipiretik, imunomodulator, herbal. Nah, obat herbalnya itu propolis, spirulina atau ganggang hijau, sari kurma, dan madu. Itu herbalnya. Lanjut, Kum. Nah, untuk penyakit selanjutnya itu sembelit adalah keadaan sulit untuk buang air besar atau BAB. Lebih dari 90% merupakan masalah kesehatan manusia berasal dari usus besar atau kolon yang tersumbat, colonus colon. Meskipun BAB telah 3 kali sehari masih mengalami sembelit. Diare merupakan satu bentuk sembelit. Menurut Dr. John Christopher, diare adalah keadaan ketersumbatan kronis di mana tinja pejal tidak dapat dibuang dan hanya bahan buangan cair yang dapat dikeluarkan. Penyebabnya kekurangan serat dalam makanan, renggangan kolon akibat kelebihan makanan, ketidakkompetenan katup ileosekal pulp incompetence. 4. Kurang latihan. Senam kurang dalam perut, kurang air putih jatuhnya. Nah, titik pembekamannya ini ada, bisa dilihat kebanyakan di Al-Kahil, Sama Al-Warik. Al-Warik. Sama Nah,
Untuk tambahan yang 2 itu limpa ya, limpa sama ginjal ya. Terapinya pemberian prebiotik di kolon, kurangi makanan dan minuman sintetis, konsumsi fiber atau serat, kurangi makan mukus atau berlebihan, perbanyak minum air putih, olahraga teratur, dan herbalnya itu daun sena, madu, pepaya, kangkung. Nah, itu paling top tuh. Obat tidur. Lanjut, Bung. Iya. Pembersihan hati atau liver. Hati merupakan organ pembakar lemak dan pembuang racun yang utama di dalam tubuh manusia. Hati itu mengatur metabolisme lemak melalui proses biokimia yang kompleks. Terus memompa keluar lemak dan racun melebihi melalui empedu ke dalam usus kecil, merupakan mesin yang terkenal untuk menjaga berat badan, yaitu sebagai organ pembakar lemak dan pengurai racun. Lanjut, Kung. Nah, titiknya itu ada 5 di belakang, yang di depan boleh 2 ada di situ, bisa dilihat. Lanjut, Kung. Penyakit selanjutnya itu penyakit jantung koroner. Adalah penyakit jantung akibat rusaknya pembuluh darah koroner, berawal dari terjadinya enterosklerosis atau terbentuknya gumpalan darah dari trombosis dan embolus sehingga terjadi sumbatan pembuluh darah koroner. Gejalanya itu seperti sakit dada seperti ditekan, rasa sakit menjalar ke lengan kiri dan leher seperti tercekik, masuk angin menjadikan sakit di ulu hati. 2 jam pertama saat serangan golden period itu segera rujuk ke rumah sakit. Nah, untuk titik pembekamannya ada di Al-Kahil, Al-Warik, sama Al-Katipain. Nah, terapinya antiinflamasi, merangsang produksi nitrik oksid, anti neoplastik, mengurangi trigliserida, dan low density lipoprotein atau LDR atau kolesterol jahat. Herbalnya itu minyak zaitun, minyak ikan, mengkudu, dan gamat. Gamat kayak apa namanya yang di laut, timun laut lah, tripang ya, tripang. Lanjut. Lalu penyakit hipertensi adalah suatu penyakit yang ditandai dengan meningkatnya tekanan darah sistolik dan diastolik di atas nilai normal. Tekanan sistolik kurang lebih 120 mg, tekanan diastolik kurang lebih 80 mg. Hipertensi primer disebut juga hipertensi esensial, 90% sampai 95% hipertensi jenis ini penyebabnya adalah multifaktor seperti stres, merokok, alkohol, garam, terlalu berlebih, MSG atau obesitas juga bisa jadi hipertensi primer. Hipertensi sekunder atau yang dapat dari luar ya, hipertensi timbul akibat penyakit lain, misalnya aterosklerosis ginjal, kelainan pembuluh darah, dan lain-lain. Gejalanya sering tanpa gejala, biasanya sakit kepala, kepala pusing, tengkuk leher berat, lemas, dan bisa pingsan. Untuk titik terapinya bisa dilihat menghambat enzim AC dan enzim simase, mengatasi inflamasi pada penyempitan pembuluh darah sehingga tekanan darah langsung bisa turun. Herbalnya itu mengkudu dan minyak zaitun. Gastritis atau tukak lambung, gejala gastritis, sindrom dispepsia, nyeri ulu hati, mual, kembung, muntah, peredaran darah, hematemesis atau muntah darah, gejala tukak lambung, rasa tidak nyaman, rasa terbakar, rasa lapar oleh karena rangsangan ujung saraf pada dasar luka oleh asam lambung. Rasa sakit timbul sesudah makan sehingga penderita takut makan. Sifat sakit mulai pada satu titik, penderita biasanya menunjuk satu titik lokasi, kemudian menyebar dan menjalar ke bahu kanan.
Rasa sakit bisa hilang, berkurang bila diberi antasida atau muntah, itu akan hilang. Lalu akan timbul anoreksia, mual dan muntah, dan berat badan menurun, lalu penderita takut makan. Oh, ini kayak Sendawa, GERD ya, GERD ya. ya, sendawa, regurgitasi makanan dan asam. Gembung atau perforasi, kemudian melena, melanjutnya langsung ke bekam BAB darah. Ini titik buat bekamnya, ada di belakang dan ada di depan, bisa diperhatiin. Lanjut. Terapinya anti peradangan, meningkatkan sekresi atau NO, meningkatkan aliran darah lambung, meningkatkan nutrisi dan oksigen jaringan yang tukak sehingga mempercepat penyembuhan. Antimikroba, atasi infeksi pada lambung. Imodulator, merubah pH asam ke pH yang lebih optimal, menormalkan kristalistik usus dengan kaya serat. Pantangannya itu makan pedas, lada, asam, coklat, kopi, fermentasi. Anjurannya menjaga emosi, makanan yang lembut, herbalnya kunyit, temulawak, spirulina, dan gamat. Asam urat atau goutis arthritis adalah suatu penyakit dengan gejala klinik berupa peradangan akut disebabkan oleh penimbunan kristal natrium urat atau asam urat akibat kelainan metabolisme asam urat di dalam tubuh. Asam urat adalah produk hasil metabolisme pemecah protein purin di tubuh atau makanan. Untuk pria itu berkadar 7,0 mg per dl, untuk wanita itu 5,7 mg per dl. Titik untuk bekamnya bisa diperhatiin, itu terapinya untuk antiinflamasi dan anti analgesik, menghambat kerja enzim setin, oksidase, super antioksidan. Vitaminnya vitamin C, vitamin B5, vitamin B6. Kalium dapat memperlancar pengeluaran asam urat lewat urin. Pantangannya benjol. Nah, ini benjol apa nih? Bayam, emping, jeroan, otak, lemak. Oh, makin enak semua berarti ya. Terus alkohol, ya kan benjol kan? Alkohol, stres, infeksi, dan obat-obatan tertentu. Herbalnya itu tempuyung, gamat, kumis kucing. Nah, ini untuk diabetes mellitus atau DM tipe 1. Sel beta pankreas tidak dapat atau kurang mampu produksi insulin, karena itu disebut juga dengan insulin dependent diabetes mellitus atau IDDM. Penyebab herediter autoimmune atau infeksi. Terus onset biasanya dimulai dari usia 14 tahun sehingga disebut diabetes mellitus juvenis. DM tipe 2 atau diabetes mellitus, produksi insulin oleh sel beta pankreas masih ada tapi kualitasnya kurang bagus atau buruk. Terjadi penurunan sensitivitas jaringan terhadap insulin. Lebih sering dijumpai pada tipe 1 sebanyak 90% dari tipe kasus DM itu atau diabetes mellitus. Onset di atas 30 tahun, paling sering di antara 50 dan 60 tahun sehingga disebut diabetes onset dewasa. Riwayat obesitas, ada riwayat diabetes mellitus dalam keluarga, kurang gerak badan, bisa berkembang menjadi diabetes mellitus tipe 1. Jadi harus rajin olahraga goes seperti cingupai. Titik terapinya ini meningkatkan produksi insulin, menekan reaksi autoimmune pada sel-sel beta pankreas sehingga menghambat kerusakan sel-sel beta, memperbaiki sel-sel beta yang tidak berfungsi, merangsang sel beta untuk memproduksi dan melepaskan insulin, meningkatkan pemakaian insulin oleh jaringan, meredakan komplikasi pembuluh darah pada mata,
herbalnya itu sambiloto, minyak zaitun, gamat, spirulina. Dislipidemia adalah ketidakmampuan menghancurkan lemak di dalam darah berupa hiperkolesterol, hipertrigliserisida, dan LDL meningkat dan HDL menurun. Penyebabnya makanan yang kaya dan akan lemak jenuh, lemak hewani, mentega, telur, dan makanan siput, minyak, telur yang dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah meningkat. Kurang sayuran dan buah-buahan. LDL, HDL, dan kolesterol total. LDL berperan membawa kolesterol ke pembuluh darah sehingga kadar kolesterol meningkat dan menimbunnya di pembuluh darah. Oleh karena itu disebut juga kolesterol jahat. Kadarnya itu untuk LDL 150 mg sampai 190 mg. HDL, High Defensive Lipoprotein, berperan membawa kolesterol dari jaringan sel ke hati, jaringan ke sel hati untuk diolah menjadi empedu. Oleh karena itu HDL disebut kolesterol baik. Kadarnya itu untuk HDL 35 sampai 55 mg persen. Kolesterol total, jumlah kolesterol dalam darah itu N dibagi 150 gram dikurangi 250 mg persen. Total TG normal itu dibagi tinggi badan ya, tinggi normal ya, tinggi normal itu 150 mg persen. PJK-nya itu dibagi 2 kali lipat bila TG 250 dikurangin 500 mg persen. Triglycerid erat kaitannya dengan obesitas. Untuk titik terapinya bisa diperhatiin dari kepala, umum ungit, al-kahil, al-warik ada di situ untuk titik jantung dan paru-paru ada tambahan untuk di lengan bagian atas ya. Terapinya meningkatkan kerja enzim untuk pencernaan, menurunkan aktivitas oksidasi dari LDL. 3. Anti-inflammasi, herbalnya itu minyak zaitun, mengkudu, dan minyak ikan. Asma bronchiolae atau asma bronchiolae adalah penyakit saluran napas berupa kontriks bronkiolus akibat inflamasi kronik yang bersifat reversibel yang disebabkan oleh hipersensitivitas bronkiolus. Gejalanya sesak napas sehingga berbunyi agak ngik-ngik. Nah, banyak kayak gitu nggak? Nggak kan? Penyebabnya itu genetik atau bawaan, itu alergi, stres, dan infeksi. Itu bisa dari debu, oksidan itu dari asap knalpot, bahan kimia, atau apapun yang di luar yang bikin napas jadi sesak. Obat-obatannya itu vaksin, penisilin, aspirin, obat anestesi. Nah ini contoh pembuluh darah yang normal dan agak tersumbat, bisa diperhatiin. Yang agak tersumbat akan lebih banyak lemak, jadinya saluran napas akan agak susah. Lebih mengecil. Iya, lebih mengecil. Ini titik-titik buat bekamnya bisa diperhatiin. Ada tambahan lagi yang di depan di atas dada dekat tulang tulang rusuk ya, Kung. Bagian atasnya. Ya, yang kotak itu disamarkan. Selanjutnya kanker paru adalah kanker yang sebagian besar berasal dari sel paru, tetapi bisa juga berasal dari anak sebar kanker jaringan lain. Penyebabnya 90% kanker paru disebabkan oleh rokok. Waduh, gawat nih. Gawat ini. Aku kurangin rokok lah. Iya. Saya kurangin rokoknya nih. Satu-satu ya.
dikurangi nih. 9 dari 10 kanker paru akibat rokok. Waduh, gawat nih. Diagnosa, gejala klinis, dan foto rongsen. Nggak ada kapok-kapok sih. Kanker bukan kantong kering kan? Bukan. Terapinya menghambat antiogenesis sitoksik sel kanker, aktifkan apoptosis, mencegah metase sel kanker agar menghambat MMPS, metaloproteinase yang merusak matriks ekstraseluler. Imodulator herbalnya keladi tikus, daun sirsak, temu putih. Keladi tikus yang model kayak apa nih? Nah ini titiknya nih, bisa diperhatiin lagi. Tentang kecil itu kan? Bukan. Ayo lanjut Kong. Terus gangguan saluran kemih dan ginjal. Ginjal berfungsi mengatur keseimbangan air, mengatur konsentrasi garam dalam darah, menyeimbangkan asam basa darah, mengeluarkan zat sisa dan garam yang berlebih di dalam tubuh. Batu ginjal adalah gumpalan padat seperti kerikil yang terdapat di berbagai bagian dari ginjal atau saluran kemih. Batu ginjal terbentuk akibat kelebihan garam dalam aliran darah yang kemudian mengkristal dalam urin. Sampai di situ semuanya bisa dipahamin, dan kalau ada pertanyaan, mumpung ada Pak Tabib, jangan ya, nanti biar Pak Gito biar bisa atur. Monggo Kong. Ya, terima kasih untuk semuanya. Pembelajaran untuk malam hari ini mungkin cukup sekian. Bila ada salah-salah pembelajaran kita, saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Asih.